puasa ada beberapa tingkatan kata para ulama. Dan tingkatan paling rendah adalah orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Orang yang berpuasa hanya menunggu buka karena dia hanya berpikir ini hanya sebuah selewat saja. Orang yang berpuasa hanya untuk menunggu Idul Fitri agar dia bisa bebas kembali, agar dia bisa makan yang dia suka, agar dia bisa minum yang dia suka. Dia malas dengan terbelenggu ketika di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan tentang orang seperti ini, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihil ju'u wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, ganjaran dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Ternyata orang-orang yang seperti ini bukan satu dua orang, bukan puluhan orang, bukan ratusan orang. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, rubba sa'imin. Orang itu banyak jemaah. Banyak orang yang seperti itu. Orang-orang yang hanya berpuasa, tidak mendapatkan apapun, kecuali lapar dan haus. Dan ulama mengatakan, bahwa tingkatan tertinggi dari puasa adalah berpuasa dari pembatal-pembatalan puasa, tapi juga berpuasa secara batin. Berpuasa amma siwallahi azza wa jal. Berpuasa atas selain Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa yang bisa melahirkan sebuah konsep. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku lillah, untuk Allah tabaraka wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dan inilah yang diperintahkan kepada diriku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku yang pertama kali menyerah kepada Allah subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa taala. Puasa yang bukan hanya melahirkan kegembiraan di saat kita berbuka, tapi puasa yang menghadirkan kegembiraan ketika kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa di level seperti itu, dia punya dua kegembiraan. Kegembiraan pertama adalah pada saat dia berbuka, karena Allah telah memberikan taufik dan kekuatan sehingga dia bisa berpuasa pada hari itu. Dia bukan gembira karena menu buka puasanya. Dia bukan bergembira karena gratisan makan berbuka puasanya. Dia bergembira karena dia bisa menyelesaikan puasa hari itu. Dan kegembiraan kedua adalah kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bertemu dengan Allah. Karena hadirin Allah muliakan, dia telah berpuasa di level yang tertinggi. Puasa di spektrum yang lebih tinggi. Dan orang yang berpuasa di level teratas. Idul Fitri adalah hari berbuka. Idul Fitri adalah hari bergembira. Idul Fitri menandakan puasa Ramadan kita selesai. Namun, tidak berhenti sampai di situ saja. Puncak Idul Fitrinya adalah ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan para ulama seperti Ibnu Rajab dan lain-lain. Orang yang puasanya bukan hanya secara zahir, tapi secara batin. Dia tauhidkan Allah. Dia berpuasa dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa sehingga hidupnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, hidup dan matinya dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka puncak dari Idul Fitrinya justru adalah momen yang paling ditakutkan oleh manusia. Momen sakratul maut. Momen berpisah dengan dunia, momen berpisah dengan kekasih, momen berpisah dengan pasangan, momen berpisah dengan anak-anak yang dicintai, momen berpisah dengan orang tua, momen berpisah dengan saudara-saudara yang selama ini pasang badan dengan kita, berpisah dengan harta, berpisah dengan kekuasaan, berpisah dengan segala hiruk pikuk dunia ini, dan dengan segala kenikmatan-kenikmatan dunia, dengan segala fasilitas-fasilitas dunia. Pada saat banyak orang menakutkan dan begitu-begitu khawatir terhadap momen tersebut, orang-orang yang benar-benar berpuasa di level tertinggi justru menjadikan momen itu menjadi momen Idul Fitri dan puncak kebahagiaannya. Kenapa demikian? Karena pada saat Nabi SAW mengatakan innalil mauti lasakarat, sesungguhnya kematian punya rasa sakit sebelum kematian itu datang.